kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya Arini Wahyuningsih dari SMP Negeri 1 Penawar Aji dan saya Ibnu Wahid dari SMA Negeri 1 Gedung Aji Baru. Saya Suprihatin dari SMP Negeri 1 Penawar Tama. Saya Hasan Bisri dari SMP Negeri 1 Meraksa Aji. kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan Pak Ibnu? Alhamdulillah, dengan cuaca seperti ini masih diberi kesehatan sama Allah, juga masih baik. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Nah seperti ini Pak, pada kesempatan ini kan Bapak menjadi coach ya. Iya betul sekali Pak Ibnu. Iya. Kira-kira nih Pak, persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan? Ya tentunya persiapan untuk melakukan coaching itu pertama saya memahami dulu alur tirta Pak, dari tujuan, lalu identifikasi, terus ada lagi rencana aksinya seperti apa, lalu ada tanggung jawab seperti itu. Oh seperti itu. Untuk coaching nanti Pak, kira-kira kompetensi yang seperti apa? Kompetensi apa yang mau dikembangkan Bapak? Ya, kompetisi dalam coaching itu kan ada 3 ya Pak ya. Ada kehadiran penuh, terus ada mendengarkan secara aktif, terus ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut mana Bapak yang ingin dikembangkan? Ya, untuk sejauh ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya, yaitu di mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Tentunya itu kan memenuhi prinsip-prinsip coaching ya Pak. Iya Pak, benar sekali. Itu yang seperti apa Pak? Nah, prinsip-prinsip coaching itu ada 3 Pak. Tentunya yang pertama ada kemitraan, terus yang kedua ada percakapan kreatif, lalu ada mengoptimalkan kompetensi. Seperti itu. Nah, indikatornya Pak, indikator ketercapaian nanti dari tujuan tersebut apa kira-kira? Ya, intinya dari coaching hari ini saya ingin membantu coach saya menemukan solusi, terus dapat menggali permasalahan-permasalahan yang selama ini coach saya rasakan. Tentunya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa membantu menyelesaikan solusi yang dihadapi coach saya nantinya seperti itu. Gitu ya Pak. Ya betul sekali Pak. Semoga dari kegiatan Bapak untuk menjadi coach nanti berjalan baik, lancar, dan tidak ada masalah ya Pak. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya, Pak Ibnu mendoakan ya Pak agar nanti coach yang saya lakukan itu berjalan dengan baik dan dapat membantu permasalahan-permasalahan coach saya nanti. Semangat terus Bapak. Ya, selalu semangat Pak Ibnu. Ya, mungkin itu saja ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk perjalanan coachnya Pak. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya udah seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam Pak Hasan. Ya, selamat siang Bu Arini. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sih Pak, sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Hasan sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik untuk hari ini Bu Arini. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Iya Bu Arini, ada yang bisa saya bantu? Iya ya Pak ya, kemarin kan saya sempat ini ya, pengen cerita-cerita gitu ya. Kebetulan hari ini Pak Hasan punya waktu, jadi sebenarnya saya berterima kasih nih Pak Hasan mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Sama-sama, Jadi sebenarnya dari kemarin itu saya punya apa ya Pak ya, sedikit unek-unek, ganjalan hati, kemudian kekhawatiran gitu yang ada dalam diri saya terkait dengan
anak-anak sih Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi bolehkah Bu Arini menjelaskan secara rinci lagi permasalahan yang seperti apa yang dialami Bu Arini? Oke, jadi itu gini loh Pak. Sekarang kan kurikulum merdeka ya Pak ya. Jadi di sekolah kita kan boleh menggunakan HP ya Pak ya. Boleh menggunakan HP. Cuman khawatiran dan juga apa ya namanya, ganjalan dalam hati saya itu kayak gini loh Pak. Oke, saat saya menggunakan HP itu bisa terkondisi ya. Cuman kan pas nanti saya keluar gitu atau pas saya di dalam kelas tapi saya nggak menggunakan HP, anak-anak posisinya tetap bawa HP gitu loh Pak. Jadi menurut saya tuh selama ini saya lumayan dalam tanda kutip terganggu gitu dengan anak-anak membawa HP dengan bebas gitu loh. Maksudnya kalau pas lagi menggunakan HP oke, tapi saya tuh rada khawatir HP ini banyak tidak bermanfaatnya atau banyak apa ya, anak-anak jadi ngegame jadi sebagainya. Jadi sebenarnya manfaatnya tuh saya rasa sebanding nggak sih sama mudarat istilahnya ya, yang mereka dapatkan dari HP. Itu sih kegalauan saya Pak terkait anak-anak dan juga apa ya, HP gitu. Oh iya, jadi seperti itu. Nah, terus yang akan saya tanyakan gini. Kira-kira nanti di akhir percakapan kita nanti Bu, jadi apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Arini? Jadi harapan saya ya Pak ya, setelah nanti kita cerita-cerita, setelah kita nanti melaksanakan pembicaraan ini, saya berharap sih saya bisa menemukan apa ya, solusi terkait dengan permasalahan, kekhawatiran yang saya rasakan terkait dengan penggunaan HP yang dilaksanakan anak-anak di sekolah ini sih Pak. Sebelumnya apakah Bu Arini sudah melakukan atau membuat tindakan? Selama ini ya Pak ya. Kalau selama ini tuh sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya kan sebenarnya selama ini berada di tengah-tengah sih Pak, nggak yang terlalu pro banget tapi juga nggak yang kontra. Artinya saya masih oke anak-anak membawa HP yang apa namanya pas mereka memerlukannya. Artinya begini, saat saya memberikan pelajaran kemudian saya menggunakan HP, oke, saya boleh, anak-anak sekarang kita bawa HP ya gitu. Nah tetapi ada kalanya juga saya ingin belajar tapi nggak pakai HP gitu Pak. Misalnya saat ulangan harian atau saat latihan gitu tuh saya nggak pengen mereka lihat HP, karena kan saya pelajarannya bahasa Inggris ya Pak ya. Kalau lihat HP nanti mereka langsung translate ada semua. Nah yang saya lakukan itu selama ini ya baru itu Pak, membuat kesepakatan kelas. Artinya saat saya mengajar mau pakai HP, berarti di awal pembelajaran saya katakan, nah hari ini kita belajar pakai HP ya, atau kemarinnya gitu. Saat saya nggak mau pakai HP, saya memberikan ini juga di awal. Jadi pakai HP sesuai dengan kesepakatan atau saat diperlukan, gitu aja selama ini yang sudah saya lakukan. Oh, jadi Bu Arini sudah sebenarnya dalam untuk kasus HP itu Bu Arini sendiri sudah menerapkan adanya kesepakatan kelas gitu. Iya. Kapan waktunya anak menggunakan HP dan kapan ketika pembelajaran tidak menggunakan HP seperti itu ya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya tuh? Karena saya rasa yang saya lakukan itu tuh ternyata ini ya Pak ya, apa namanya, kurang efektif gitu sih Pak selama ini. Artinya ketika di awal saya sudah mengatakan kepada anak-anak hari ini kita nggak pakai HP ya, tapi ternyata masih ada banyak anak yang ngumpet-ngumpet gitu Pak. Entah mereka lihat sosmed atau entah mereka apa gitu, masih ada yang melanggar kesepakatan kelas seperti itu. Nah harapan saya atau rencana saya sih Pak ke depannya tuh saya pengen ini ada kejelasan aturan atau kesepakatan sekolah gitu Pak. Jadi nggak cuman kesepakatan kelas gitu loh. Jadi sekolah tuh punya apa namanya, punya kesepakatan yang jelas tentang penggunaan HP itu. Iya, nanti saya pengen ngobrol juga tuh sama yang pertama kepala sekolah, kemudian nanti diskusi sama teman-teman gimana baiknya permasalahan HP ini, supaya juga anak-anak tuh kalau pas lagi nggak belajar pakai HP mereka nggak sebebas-bebasnya menggunakan HP gitu Pak. Harapan saya seperti itu. Oh, itu tentunya sudah bagus sekali ya Bu ya. Yang pertama Bu Arini sudah adanya kesepakatan kelas, lalu adanya keterlibatan seluruh warga sekolah tentang penggunaan pembelajaran menggunakan HP seperti itu. Lalu langkah-langkah tersebut kira-kira kapan nih Bu bentuk komitmennya untuk menerapkan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu? Iya ya Pak ya, terkait rencana yang ada di kepala saya tadi ya Pak ya. Saya sih harapannya yang pertama saya ingin berdiskusi dengan kepala sekolah Pak. Yang pertama tuh saya pengen berdiskusi kepala sekolah terkait kesepakatan tentang HP ini. Kemudian setelah itu saya
akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, baiknya bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas. Saya itu pengennya gini loh Pak, semua guru tuh juga punya aturan yang sama. Saat anak-anak tidak belajar pakai HP itu HP-nya dikumpul semua gitu Pak, harapan saya tuh. Nanti ada koordinatornya, jadi ada tempat untuk mengumpulkan HP, baik itu di locker atau di mana gitu. Nah, ketika ada satu guru, misalnya guru matematika ingin menggunakan HP tersebut, nah nanti guru matematika itu yang akan membawa HP itu ke kelas. Harapan saya seperti itu. Cuman kan kalau cuman saya sendiri yang berharap kan susah ya Pak. Jadi saya berharap bisa kolaborasi, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan, nanti kita merancang satu kesepakatan sekolah, disetujui kepala sekolah, kemudian disosialisasikan dengan anak-anak. Itu rencana dekat saya seperti itu Pak. Terus dari rencana itu tuh yang akan Ibu lakukan itu kira-kira kapan? Mulainya ya Pak ya? Iya. Kapan ya Pak ya? Ini saya sih berharap secepatnya ya Pak ya. Cuman kadang-kadang kan kepala sekolah nggak setiap hari hadir. Jadi ini saya nunggu hadirnya kepala sekolah dulu Pak. Kalau misalnya besok kepala sekolah hadir, insya Allah besok akan saya langsung ngobrol, minta waktu dengan kepala sekolah untuk ngobrol masalah HP ini besok. Jadi Ya. secepatnya ya Bu, Iya, secepatnya, ketika Pak. kepala sekolahnya sudah hadir, terus hari itu juga Bu Arini mengeksekusi langkah-langkah yang akan diterapkan Bu Arini. Iya, Nah, kira-kira siapa aja yang akan dilibatkan ini? Kasus ini? Yang mau dilibatkan ya Pak ya, terutama yang pertama tuh ya pemangku kebijakan ya Pak, kepala sekolah yang utama, besok kolaborasi. Kemudian harapan saya bisa bekerja sama dengan rekan saya Pak. Yang pertama sih saya pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan rekan yang saya anggap deket lah ini, seperti itu. Ada beberapa ibu yang nanti bisa saya sampaikan, ada sih 2 atau 3 dari situ. Kalau mereka setuju baru nanti lebih melebar ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Iya. Jadi Sekolah, sudah ada teman-teman juga. jadi seluruhnya di lingkungan sekolah itu terlibat ya. Ya harapannya seperti itu Pak, karena kan kesepakatannya sekolah bukan kelas. Nah, dari percakapan ini saya sangat tertarik sekali dan saya doakan semoga rencana yang akan dituangkan oleh Bu Arini itu dapat berjalan dengan baik. Itu adakah yang mau ditanyakan lagi Bu Arini? Sampai sini alhamdulillah cukup dulu sih Pak. Cuman nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kendala lagi boleh ya saya hubungi Bapak lagi ya. Oke, siap Ibu, terima kasih. Iya. Nah, terus untuk refleksi nih Bu Arini, dari perbincangan kita nih dari awal sampai akhir ini tadi, kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Arini setelah kita melakukan coaching hari ini? Iya, setelah melaksanakan coaching hari ini, yang pertama saya merasa lega, saya merasa plong ya Pak ya, sudah mengeluarkan unek-unek saya, karena kan tadi bingung mau cerita sama siapa, yang lain udah pada pulang, terus kemarin juga udah sempet nyinggung dikit sama Pak Hasan, jadi alhamdulillah sudah tertuangkan semua unek-unek saya berterima kasih kepada Pak Hasan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan saya merasa sudah memiliki ide-ide gitu loh, gagasan-gagasan solusi atas kekhawatiran dan juga masalah yang saya hadapi. Jadi saya merasa sangat bersemangat sekarang dan juga plong. Oke, intinya berarti saya nunggu kabar baiknya nih Bu Arini. Seminggu atau 1 bulan ke depan Amin. dari rencananya Bu Arini semoga sudah dapat terlaksanakan dengan baik. Harapannya seperti itu Pak, doakan ya Pak ya, semoga lancar semuanya. Cukup Ibu? Ya, Cukup Pak. Cukup. Waktunya kita pulang Bu Arini Iya, karena kita tinggal berdua nih di ruangan. Iya bener Pak. Waktunya kita pulang karena waktu sudah sore juga. Iya, Mari kita pulang Bu Arini. Oke, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah Sama-sama. meluangkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ibnu. Iya Pak, seperti ini Pak, alhamdulillah. Setelah saya melihat Bapak menjadi coach, ternyata berjalan baik, lancar, sesuai indikator yang Bapak capai ternyata. Nah, kira-kira nih Pak, setelah menjadi coach, terus setelah di observer kan, tadi bagaimana perasaan Bapak? Ya perasaannya yang pertama tentunya tegang ya Pak ya, karena di sini tugas saya adalah coach membantu menggali permasalahan yang ada terhadap coach saya seperti itu. Namun perasaan tersebut sering berjalannya setelah berbincang-bincang lebih dalam lagi, tentunya saya ada merasa kesenangan terhadap diri saya sendiri. Saya berhasil membantu coach saya itu untuk menemukan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu coach saya dapat
memberikan jawaban-jawaban dan solusi-solusi permasalahan kucingnya itu sendiri, dan mampu mendapatkan solusi yang terbaik untuk diterapkan ke depannya seperti itu. Nah, kira-kira Pak, berapa tentang nilai keyakinan Bapak dalam coach yang sudah dilakukan tadi, Pak? Iya, untuk berbicara nilai rentang ya Pak ya, dari 1 sampai 10. Tentunya tadi saya menyadari sendiri bahwa dalam melakukan coach tadi saya masih banyak sekali kekurangan ya Pak. Iya. Tentunya untuk mendengarkan aktif nih, saya tadi kadang-kadang saya merasa tidak fokus ketika coachnya sedang memaparkan, menjelaskan, saya kadang hilang fokus. Iya. Nah, hilang fokus itu karena saya entah merasa kelelahan atau ada suara-suara dari luar. Nah, itulah yang mengganggu. Kadang pikiran saya terpecah seperti itu Pak. Makanya saya menyimpulkan sendiri dalam melakukan coach tadi, saya untuk saya sendiri tadi masih kisaran di angka 7 seperti itu. Kisaran di angka 7 ya Pak. Kenapa kok hanya mengambil di angka 7 itu Pak, nggak 10 seperti itu? Untuk kompetisi 10 tentunya itu sangat berat buat saya Pak. Di sini Iya. saya juga masih proses pembelajaran ya Pak menjadi coach. Nah, setelah tadi saya praktekkan, ternyata seperti ini, bahwa menjadi coach itu harus sesuai dengan kompetisinya tadi, ya kan Pak, apa yang kita akan kembangkan. Nah, di situ saya masih kurang fokus terhadap mendengarkan secara aktif tadi. Seperti itu. Nah, sudah sesuai ya Pak, sudah sesuai alur, sudah mampu membantu menggali. Ini kalau saya simpulkan loh Pak, Iya. sudah sesuai dengan alur, sudah mampu membantu menggali solusi dari kunci, seperti itu Pak. Namun kedepannya Pak, kedepannya itu seperti apa Pak harapannya kedepannya? Ya, setelah saya melakukan coach hari ini, tentunya saya ingin terus belajar Pak. Iya. Jadi saya ingin kedepannya itu lebih baik. Terutama saya ingin meningkatkan kompetisi yang belum saya capai, yang belum sesuai harapan saya, seperti mendengarkan secara aktif. Harapannya saya kedepannya untuk lebih fokus lagi ketika coach saya itu sedang menjelaskan atau memaparkan solusi-solusi yang mereka akan laksanakan seperti itu Pak. Baik Pak. Mungkin cukup seperti itu ya Pak. Iya Pak, terima kasih. Yang mau ditanyakan lagi Pak mungkin. Cukup Pak. Ya. Mungkin Seperti ini Pak ya. Ketika saya menjadi observer seperti ini Pak, kata-kata saya yang jelek ataupun apa jangan diambil hati ya Pak. Ini semata-mata nanti kedepannya untuk kebaikan. Iya Pak, sama sekali tidak ada. Justru Pak Ibnu sudah membantu saya, Pak Ibnu sudah memaparkan, Pak Ibnu sudah mengobservasi saya. Dari Pak Ibnu mengobservasi tadi, di situ saya mengetahui letak kekurangan saya di mana, jadi kelebihan saya di mana. Jadi dengan saya mengetahui kekurangan saya, itu kan buat proses evaluasi saya ke depannya itu supaya saya lebih baik lagi Pak. Justru saya yang terima kasih nih sama Pak Ibnu sudah mampu, sudah mau mengobservasi saya dalam melakukan coach tadi seperti itu. Terima kasih Pak. Harus seperti itu. Sama-sama Pak Ibnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.